Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 Sevilla yang pada dan cintai, dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem dan organ peredaran darah serta properti pada tarian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui gangguan sistem dan organ peredaran darah dan menyebutkan properti pada tarian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah kalian pernah melihat seseorang pingsan, mukanya pucat, lesu? Nah, berikut ini adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia ini adalah penyakit yang biasa ditemui oleh orang-orang yang kekurangan darah. Nah, ini adalah gejala dari anemia, yaitu muka pucat, lesu, dan mudah sakit kepala. Berikut ini adalah penyebab terjadinya anemia. Yang pertama yaitu kehilangan banyak darah seperti pendarahan dan luka bakar. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan vitamin menyebabkan gangguan pembentukan darah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerusakan sumsum tulang sehingga menghambat pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak seperti penderita malaria. Beranjak kepada contoh penyakit yang kedua, yaitu adalah penyakit leukemia. Untuk penyakit leukemia ini memiliki gejala yaitu pucat, lesu, demam, dan pendarahan. Leukemia terjadi karena jaringan penghasil sel darah tumbuh secara tidak baik. Lalu kemudian juga ada leukemia terjadi karena infeksi virus, paparan sinar radioaktif, dan paparan zat kimia tertentu. Yang ketiga yaitu thalassemia. Untuk thalassemia yaitu gangguan produksi hemoglobin dan eritrosit. Thalassemia terjadi karena penyakit keturunan dan genetik pada manusia. Orang yang memiliki penyakit thalassemia biasanya merasakan kekurangan darah, pembesaran limpa, bentuk tulang yang tidak normal, dan gangguan pada pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu adalah penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia ini adalah penyakit darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Biasanya penderita hemofilia jika terluka, darahnya
sulit untuk membeku. Jikalau membeku, itu dalam waktu yang lama, 50 sampai 120 menit. Selain mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, berikut ini adalah penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya penyakit jantung. Yang pertama yaitu bawaan sejak lahir. Otot jantung yang lemah sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang berat karena memicu kerja cepat pada jantung. Kemudian ada juga lapisan pada celah antara serambi kiri dan serambi kanan tidak sempurna sehingga darah bersih bercampur dengan darah kotor. Selain faktor internal tadi atau bawaan sejak lahir, ada juga faktor eksternal yang memicu penyakit jantung. Yang pertama yaitu gagal jantung. Jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara baik, sehingga darah masuk ke paru-paru atau ke bagian tubuh yang lain. Yang kedua yaitu inflamasi jantung. Rasa sesak pada dada akibat peradangan pada dinding otot jantung yang disebabkan racun atau polusi, serta infeksi bakteri atau virus. Yang selanjutnya yaitu jantung rematik. Kerusakan katup jantung yang diakibatkan oleh demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Dan untuk penyakit jantung faktor eksternal yang terakhir yaitu kardiomiopati. Kardiomiopati yaitu kerusakan pada otot jantung sehingga dinding-dinding jantung tidak bergerak secara sempurna ketika memompa dan menyedot darah. Selain gangguan pada jantung, sistem peredaran darah juga menyerang gangguan pada pembuluh darah manusia. Yang pertama yaitu penyakit aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh arteri. Penyebabnya yaitu timbunan lemak pada dinding lapisan pembuluh darah. Yang kedua yaitu penyakit yang biasa kita dengar yaitu stroke. Stroke ini adalah penyumbatan pembuluh darah dan pecah sehingga oksigen ke otak berhenti. Kemudian gejalanya yaitu wajah lumpuh, bicara cadel, dan anggota gerak juga lumpuh. Stroke juga dibagi menjadi yang pertama yaitu ischemic stroke. Ischemic stroke yaitu aliran darah tersumbat oleh gumpalan darah atau timbunan lemak. Yang kedua yaitu hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke yaitu pembuluh darah pecah di otak sehingga darah menumpuk dan menekan jaringan otak. Selain itu, ada juga penyakit yang disebut hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah tinggi di atas normal. Yang selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi yaitu tekanan darah rendah di bawah normal. Nah, kamu bisa cari di internet berapa tekanan darah normal untuk manusia. Dan yang terakhir yaitu adalah varises. Varises ini adalah pelebaran pembuluh balik atau vena. Biasanya kaki terlihat urat berwarna biru. Untuk menjaga kesehatan peredaran darah, salah satunya bisa dengan menari. Nah, menari butuh yang disebut dengan properti
properti tarian. Properti tarian adalah alat pendukung untuk memperindah tarian. Nah, berikut adalah properti dalam sebuah tarian. Untuk sejarah hari ini, apa yang terjadi pada tanggal 19 Oktober? 19 Oktober tahun 1999. Timur atau yang sekarang disebut negara Timor Leste resmi lepas dari provinsi yang ada di Indonesia dan menjadi negara yang merdeka. Begitulah untuk sejarah singkat hari ini. Untuk tugas hari ini, kerjakan mahir tematik 5D halaman 35 sampai 37, aktivitas 2 saja. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang amanat pada sebuah pantun, ketergantungan manusia dan lingkungan, dan musyawarah untuk mufakat. Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.